Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Pak Warta kembali menjumpai kalian di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum itu, jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Mulai dari minyak dan gas bumi atau kita singkat migas, sampai yang bukan minyak dan gas bumi atau disebut non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Semua itu harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Semua sumber energi tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, sumber energi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui atau sumber energi tak terbarukan, dan sumber energi yang dapat diperbaharui atau disebut juga sebagai sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dan apa yang dimaksud dengan sumber energi yang dapat diperbaharui? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diadakan lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lain adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Dibutuhkan waktu berjuta-juta tahun agar minyak bumi dan gas agar tersedia kembali. Minyak bumi diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar minyak seperti minyak tanah, bensin, aftur, dan solar. Sedangkan gas alam diolah menjadi berbagai produk seperti LPG. Jenis sumber daya energi ini berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang telah tertimbun ratusan juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, jenis sumber energi ini dikenal dengan sumber energi fosil. Sumber energi fosil ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Sayangnya, ketersediaannya di alam sudah semakin menipis, sehingga dikhawatirkan akan benar-benar habis. Tahukah kalian, ternyata ada bahan tambang yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Bahan tambang tersebut adalah uranium. Uranium termasuk ke dalam bahan tambang yang berbahaya karena mengandung zat radioaktif, yaitu zat yang bisa menyebabkan radiasi atom. Di samping sifatnya yang tergolong berbahaya, uranium ini dapat diolah untuk menghasilkan reaksi atom. Jenis energi ini disebut sebagai energi atom atau energi nuklir. Energi nuklir dapat diubah dengan pembangkit listrik menjadi energi listrik. Beberapa negara besar telah menggunakan energi nuklir, seperti Jepang, Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Jerman. Selanjutnya,
Sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbarui sendiri karena memiliki siklus alami. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contohnya, sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan contoh energi yang dihasilkan adalah energi biomasa yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak pintar, dari sekian jenis sumber energi, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi matahari memberikan manfaat yang besar bagi makhluk hidup dan alam. Semua makhluk hidup tergantung pada energi matahari. Tanpa energi matahari, tidak ada kehidupan di muka bumi. Tumbuhan memerlukan energi matahari untuk fotosintesis. Manusia memanfaatkan energi matahari untuk keperluan hidupnya, seperti menghangatkan tubuh, menjemur pakaian, mengeringkan hasil pertanian, hingga membuat listrik dari energi matahari. Berbagai proses alam juga tergantung pada energi matahari. Energi yang menyinari suatu kawasan akan menjadikan suhu meningkat. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan udara. Adanya beda tekanan menyebabkan terjadinya aliran udara. Udara yang mengalir ini disebut sebagai angin. Dengan demikian, energi matahari dapat memicu terjadinya energi angin. Energi matahari juga akan menguapkan air di bumi. Uap air bergerak ke angkasa dan membentuk awan. Awan yang telah jenuh akan turun menjadi air hujan. Air hujan akan menyatu dari aliran-aliran air seperti sungai, rawa, dan danau. Air yang banyak dapat dialirkan sehingga menjadi sumber energi air. Nah, anak-anak pintar, saatnya kalian mengerjakan tugas. Buatlah peta konsep mengenai manfaat matahari dengan mengisi kolom-kolom berikut ini. Silahkan kalian salin bagan berikut ini, kemudian kalian isi dengan manfaat energi matahari bagi manusia, kemudian bagi hewan, bagi alam, dan bagi tumbuhan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, untuk mengumpulkan informasi mengenai manfaat matahari tadi, kita bisa melakukan wawancara kepada berbagai pihak. Bisa melakukan wawancara kepada orang tua, kerabat, tetangga, atau siapa saja yang sesuai dengan topik wawancara tersebut. Dalam melakukan wawancara, pasti ada dua pihak yang terlibat, yaitu yang pertama pewawancara, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang kedua narasumber atau orang yang diwawancarai. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa sebelum kita melakukan wawancara, terlebih dahulu kita harus membuat susunan pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber. Di dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara, kita harus menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, apakah kalian tahu apa itu adik Simba? Ya, adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa menanyakan benda, di mana menanyakan tempat,
Kapan menanyakan waktu? Siapa menanyakan orang? Mengapa menanyakan alasan? Dan bagaimana menanyakan cara atau keadaan? Kalian juga harus menyusun pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan kosakata baku dengan kalimat yang efektif. Hindari pertanyaan yang bertele-tele. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Buatlah pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian gunakan pada wawancara untuk memperoleh data mengenai sumber-sumber energi yang ada di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Buatlah minimal 5 pertanyaan. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Pak Warta berpesan kepada kalian, bijak dalam menggunakan energi adalah solusi bagi ketersediaan energi untuk anak cucu kita nanti. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.